Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Senang sekali pada hari ini bisa hadir bersama orang-orang hebat yang ada di Kutai Kartanegara ini. Pak Misin, Pak ya. Pak Misin artinya petani sukses yang ada di Kutai Kartanegara ini. Karena saya mendapatkan referensi beliau ini ya tidak sembarang orang. Tetapi melalui Kepala Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini yang merekomendasikan beliau untuk menjadi narasumber kita pada hari ini untuk berbincang-bincang masalah pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Kemudian di samping kanan saya ada siapa ya, Bung ya? Ya. Beliau ini adalah Bung Rahmat ya. Bung Rahmat petani, saya anggap petani sukses juga yang ada di Kutai Kartanegara, yang saya katakan ya sudah cukup melalang melintang dalam dunia pertanian. Dan hadir bersama kita juga adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Selamat datang di acara Pojok Bekesahan. Ya, adik-adik juga dari Fakultas Pertanian ya. Nah, pas sekali ada juga adik-adik dari pertanian, ada juga dari ekonomi yang hadir pada kesempatan ini dalam acara kita yang mungkin yang baru sekarang ini kita kembangkan, yaitu acara Pojok Bekesahan ya. Ini adalah terobosan yang mungkin yang lagi kita kembangkan dalam rangka untuk mendekatkan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelumnya kita sudah mengundang Bapak Rektor Unikarta dan para dosen yang ada di Unikarta dan adik-adik Unikarta pada session diskusi sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita mendatangkan orang-orang sukses di bidang pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana ya mungkin masyarakat kita perlu tahu, adik-adik juga perlu tahu bagaimana mereka bisa sukses sampai sekarang ini. Ya kalau saya lihat ya mungkin Pak Misin ini ya tidak hanya di Kutai Kartanegara dikenal, tetapi boleh dikatakan Samarinda, Balikpapan juga sudah mengenal beliau karena eksistensi beliau dalam kegiatan pertanian yang sangat luar biasa. Jadi sebelum kita diskusi mungkin kita perlu mendengarkan ya. Artinya mendengarkan berkaitan dengan ya, siapa sih Pak Misin ini? Apa kegiatan-kegiatan yang mungkin yang beliau geluti selama ini dalam kegiatan pertanian. Nah, saya silakan Pak Misin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suhar Misin. Saya salah seorang petani dari Luar Tubuh. Dan kebetulan kami ini memang betul-betul petani. Kami memulai usaha pertanian itu bisa dikatakan sejak kecil. Karena memang orang tua kami petani, jadi sejak kecil kita ikut ke orang tua, datang ke kebun, jadi apa yang orang tua kerjakan kami ikut, jadi dari situ kami dapat ilmunya. Tadi diminta untuk bercerita sedikit tentang kegiatan kami. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara serta rekan kami petani Pak Rahmat serta adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi izin saya cerita sedikit tentang kegiatan kami. Jadi saya itu sebelumnya sebenarnya tidak pernah berniat untuk datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara ini karena di Sulawesi sudah jadi petani dan alhamdulillah di sana sudah ada hasil sedikit-sedikit. Cuma karena waktu itu istri saya kerja di sini, jadi orang tua sarankan katanya kalau orang kerja disuruh berhenti, kadang-kadang kan orang cari kerja susah Pak. Sementara waktu itu kebetulan istri saya sudah mulai kerja.
waktu honor di SMA 1 waktu itu Pak. Katanya kalau petani di mana tempat pun bisa. Jadi karena ini saran dari orang tua, jadi waktu itu saya menurut, datanglah kami ke sini karena katanya ada lahan yang tinggal dibersihkan sudah bisa ditanami. Jadi waktu itulah saya coba datang, modalnya cuma kemauan sebetulnya. Jadi begitu saya datang, saya coba buka lahan sedikit karena memang saya coba-coba aja dulu Pak, karena kan di sana sudah ada kegiatan sebetulnya. Nah pada saat saya coba, saya tanam, begitu panen yang bikin saya kaget di harganya. Di Sulawesi waktu itu Pak, karena kebetulan yang pertama saya tanam kacang buncis, di Sulawesi harganya 3.000 itu sudah mahal, kadang harganya cuma 1.500. Begitu saya panen kok harganya 8.000, kaget saya Pak, loh kok ini. Kemudian sambil nanam kacang buncis waktu itu saya juga ada tanam tomat. Nah begitu panen sama Pak, harganya 8.000 1 kilo. Sementara di sana waktu itu Pak, satu keranjang tomat isinya kurang lebih 12 kilo, adik-adik sekalian, harganya cuma 6.000, kadang-kadang cuma 3.000. Itu untuk satu keranjang isinya kurang lebih 12 kilo. Nah waktu itu sambil nanam kacang buncis, sambil nanam tomat, saya juga nanam cabai merah. Nah sama lagi, begitu saya tanam kaget, harganya 12.000 Pak 1 kilo. Nah di Sulawesi waktu itu tahun 2008 harga 12.000 itu kalau jelang Lebaran atau jelang Natal, karena permintaan banyak di saat di situ aja. Harga yang umumnya di hari-hari biasa 3.000 6.000 itu sudah mahal. Nah itu yang membuat saya tertarik. Jadi saya berpikir saya akan berusaha bagaimana cara saya untuk mengembangkan, karena lahan yang saya garap waktu itu numpang pinjam aja sedikit Pak. Jadi saya lalu berpikir saya harus fokus, karena kalau pengalaman kami petani, lahan sedikit sama banyak itu aslinya sama aja Pak. Sedikit kita harus tetap ke kebun, tetap nanam, nunggunya pun sama, karena umur panen tanaman itu sama. Jadi saya berusaha mengembangkan karena mengingat harga. Jadi yang membuat saya semangat sampai sekarang ini menurut saya prospek pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk kita di Kalimantan Timur secara luas, sangat menjanjikan. Karena sayur-sayur yang ada di pasar kita di sini itu sebagian besar dikirim dari luar pulau Pak. Jadi saya lalu berpikir ketika kita bisa produksi di sini, otomatis kita menang harga Pak dari yang lain. Karena satu contoh bawang misalnya, bawang kalau di Sulawesi harganya 15.000, sampai di sini bisa 12.000, karena pedagang itu yang pertama pasti mengambil keuntungan, kemudian di sisi yang lain ongkos kirim, kemudian sayuran ini karena kadar airnya tinggi, tidak bisa dalam 24 jam dia bisa nyusut sampai 1-2 kilo Pak. Jadi saya berpikir kalau kita produksi di sini nilai jualnya lebih tinggi, kemudian pasar kita menjanjikan, apalagi menuju ibu kota Nusantara ini. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Sepenggal cerita dari Pak Misin ini, ya mungkin adik-adik mungkin tidak membayangkan ya, kita juga tidak membayangkan bagaimana proses awal beliau. Ya hanya coba-coba, tetapi ini menjadi usaha yang rutin yang beliau geluti sehingga beliau bisa sampai seperti sekarang ini. Ya ini baru Pak Misin, baru Pak Misin. Kita belum mendengar lagi cerita dari Pak Rahmat, Bung Rahmat, berkaitan dengan ya pengalaman beliau merintis kegiatan pertanian ini sampai beliau, saya tadi sempat mengingat sekarang mendengar sebentar di dalam Pak Misin ya, gara-gara usaha pertanian beliau dapat beli Pajero katanya. Iya Pak Rahmat ya, ya itu sepintas, itu belum lagi yang dalam. Ya silakan Bung Rahmat. Ya. Terima kasih Pak Ketua DPRD, kami sudah diundang ke sini. Biasanya petani itu terlupakan ya. Nah di sini saya akan memberikan masukan dikit buat para muda yang ada di Kota Kartanegara, bahwa petani itu bukan pekerjaan yang terbelakang ya, bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang tidak punya ilmu atau ibaratnya orang yang deso lah istilahnya ya.
Kebetulan saya juga sehari-hari sebagai petani dan juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kalimantan Timur. Nah, di sini saya melihat satu spesies tanaman yang sangat langka ya, itu khususnya buah elai. Nah, dan itu saya kembangkan dan saya sudah membuat satu desa kita sudah menetapkan satu kawasan untuk wisata elai petik di Kukar, itu ada di Desa Batua, destinasi wisata Dewi Belai namanya. Dan saya kembangkan lagi di Desa Sanggulan itu untuk durian ya. Nanti ini akan jadi ikon insya Allah untuk Kutai Kartanegara. Di sana teman-teman adik-adik mahasiswa atau anak-anakku semua bisa melakukan riset. Karena di sana saya menanam durian itu semua jenis durian ada, semua jenis elai ada ya. Itu kurang lebih yang sekarang saya tanam baru 15 hektar dan tahap keduanya mungkin 15 hektar lagi, jadi total sekitar 30 hektar. Nah, untuk mengakali di sini kan kosnya itu tinggi. Nah, jadi saya bertukar pikiran juga dengan teman-teman yang dari dosen ekonomi dan dosen pertanian, apa sih tanaman yang bisa menjadi membackup usaha saya ini ke depannya. Akhirnya saya tanam jagung. Terus saya tanam jagung 20 hektar. Begitu panen harganya hancur. Jadi saya ganti lagi. Akhirnya saya ketemu namanya tanaman pisang. Mungkin semua di sini suka pisang ya. Apalagi kalau mahasiswa itu suka gorengan. Jadi sekarang saya pisang itu sudah alhamdulillah bisa panen tiap hari ya. Panen sehari lumayan lah. Sehari dapat 2 juta itu ya. Jadi sebulan bisa 60 juta ya. Jadi adik-adik mahasiswa, anak-anakku semua, teman-teman yang ada di Kukar, jangan pernah malu untuk apapun yang kita kerjakan. Walaupun saya sebagai dosen, karena saya sebagai petani juga, saya bangga jadi petani, saya bangga sebagai dosen. Semua profesi itu harus ditekuni ya. Jadi kedepannya saya mau generasi-generasi yang ada di Kukar ini harus komitmen bahwa kita sebagai buffer zone dari IKN ini harus membackup ketahanan pangan yang ada di IKN nantinya. Saya kira cukup, Ketua. Ya, baru sedikit yang disampaikan Pak Rahmat berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Bertanam pisang aja sudah, ya. Bertanam pisang sehari 2 juta Pak Rahmat ya? 2 juta sehari. Sehari 2 juta. Ada yang mau jadi petani pisang? Ya. Ya, artinya ini luar biasa ya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Utama beliau, kegiatan yang mungkin yang dikembangkan beliau sekarang adalah durian ya. Durian. Hampir semua jenis durian yang ada di Kaltim itu dikembangkan di Sanggulan. Ya mungkin adik-adik pertanian, ya mungkin nanti ya mungkin bisa sharing pengalaman, sharing ilmu ya untuk beliau. Sekali-sekali mungkin bisa Pak Rahmat ya. Artinya berkunjung ke kebun sana. Siap, nanti kita boleh ke sana jalan-jalan. Tapi tunggu panen, Ketua. Oh iya tuh. Kalau sekarang makan pisang aja di sana, duriannya belum. Sudah berapa lama Pak Rahmat kebun duriannya yang ada? Kebun durian itu saya tanam baru 1,5 tahun. Jadi masih nunggu sekitar 2,5 tahun baru panen ya. 2,5 tahun ya? Iya, insya Allah. Ya, mungkin Pak Misin mungkin bisa ya mungkin sedikit ya menyampaikan trik-triknya lah, pengalamannya kepada kita semua, adik-adik mahasiswa, bagaimana ya mungkin bisa sukses sampai sekarang ini. Apa sih yang dilakukan dalam upaya ya menggeluti profesi yang mungkin dianggap orang sebelah mata ya. Dianggap orang sebelah mata profesi sebagai petani yang ada sekarang ini. Tetapi Pak Misin bisa mengelola itu, bisa menjalankan itu sehingga menjadi profesi yang mungkin akan menjadi profesi yang mungkin akan dicari orang peluangnya untuk bisa sukses seperti beliau-beliau yang ada. Silakan Pak Misin. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kami diundang di sini. Namun saya lebih senang Pak diundang sebagai petani aja, suksesnya kayaknya belakangan. Karena sebetulnya kami juga masih berproses. Namun saya kira hampir semua usaha itu sama, di setiap usaha selalu ada tantangan, selalu ada kendala. Namun di bidang pertanian ini
mungkin yang pertama kita harus kenali Pak, ketika kita mau usaha di bidang pertanian apa sih yang dibutuhkan tanaman, karena ketika kita bicara soal tanaman kita harus tahu kebutuhan tanaman apa. Nah saya pelajari bahwa karena ini pengalaman dari kampung, ketika kita mau berusaha di bidang pertanian yang pertama kita perhatikan adalah lahan. Jadi dalam memilih lahan itu kita harus pilih yang akses transportasinya bagus, kemudian tanaman ini bisa tumbuh dengan adanya air, jadi ketersediaan air itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ketika kita ingin mengembangkan mungkin ketersediaan tenaga lokal itu juga dibutuhkan Pak, karena kayak kami yang tanam cabai pada saat panen kan waktu untuk panen itu terbatas Pak, jadi dia harus selesai dalam waktu tertentu. Jadi mungkin ketika kita ingin berusaha di bidang pertanian tanaman hortikultura seperti sayur-sayur ini, yang pertama perlu diperhatikan yaitu tadi kondisi lahan, dalam artian lahan itu kan ada yang hutan, ada yang sudah tinggal semak-semak. Kalau ada yang sudah lebih mudah pengerjaannya, tentu kita yang milih yang lebih mudah. Kemudian saya perhatikan Pak, yang istimewa kita di Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah tanpa lahan pun kita bisa bertahan nih Pak. Banyak sekali yang bisa pinjamkan lahan, kadang malah dibantu Pak untuk membukanya. Kemudian juga kita alhamdulillah dukungan dari pemerintah Pak, termasuk dari dari Dinas Pertanian dan juga dari Dewan Perwakilan Daerah luar biasa kepada kami petani, dan itu menurut saya suatu keistimewaan untuk kami petani di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, Pak Misin, saya ini kan mendengar informasi nih, cuma benar atau enggak. Terkadang pada saat ya mungkin Pak Misin panen besar segala macam, kadang-kadang saya dengar informasi bukan Pak Misin ya mungkin yang membawa ke pasar hasilnya, tetapi truk-truk Puso yang hadir, yang mendatangi tempat-tempat Pak Misin. Benar kan enggak itu? Sebetulnya terlalu berlebihan Pak seperti itu. Cuma alhamdulillah ketika panen memang cabai itu kan kayak kami biasa tanam cabai besar Pak. Memang kebutuhan pasar itu untuk cabai besar nggak begitu besar. Jadi ketika kami panen dalam jumlah yang banyak, memang kalau untuk pasar-pasar lokal aja lebih dari cukup. Jadi kami pernah kirim sampai ke Banjarmasin, ke Tanjung Seru. Luar biasa. Jadi memang alhamdulillah pada saat tanaman bagus hasilnya lumayan Pak ya. Memang ada juga yang pedagang-pedagang ambil ke sana, cuma sebagian ada juga yang kita antar ke Balikpapan, ke Samarinda. Ya, mungkin selama ya kita ngobrol saja Pak ya. Artinya selama Pak Misin menggeluti kegiatan pertanian ini, pernah enggak kegiatan kira-kira rugi gitu selama menjalankan kegiatan ini? Jadi saya juga kembali ke usaha Pak. Saya rasa setiap usaha seperti itu ada pasang surutnya, ada kendalanya. Jadi kami pernah mengalami kerugian, cuma waktu itu mungkin ada kesalahan dari kami juga sebetulnya Pak. Jadi waktu itu tanam terlalu luas, karena memang saya perhatikan permintaan pasar besar Pak. Jadi saya berupaya untuk mencukupi kebutuhan pasar. Kami tanam cabai waktu itu serentak 5 hektar Pak. Jadi begitu panen ternyata harganya murah. Nah di situ kami terkendala karena pemasaran, harga jual kami waktu itu cuma 8.000 Pak. Sementara ongkos petiknya saja antara 5.000 bisa sampai 7.000. Kami tinggal kebagian 1.000, sementara kami harus bayar kawan-kawan yang merawat. Nah di situ kami rugi waktu itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 135 juta. Cuma menurut saya namanya usaha itu biasa saja, karena di musim tanam yang lain kita juga pernah dapat ya, bisa jadi lebih dari itu Pak. Mungkin jadi gagal itu menurut saya bukan jadi penghalang untuk kita tetap berusaha. Ya, kalau yang gagal kan tadi sudah disampaikan ya, pernah gagal artinya rugi sampai 100 sekian juta ya. Kalau panen hasil yang paling banyak berapa Pak Misin? Ya, ini buka-bukaannya biar mereka ini termotivasi Pak. Sebetulnya sih kalau panen itu Pak, kita lebih ke ada 2 faktor Pak yang pengaruhi. Kualitas tanaman, kalau pada saat tanaman bagus, kemudian harga jual.
Nah, kalau tanaman bagus, harga jualnya bagus, nah disitulah kami petani bisa dapat keuntungan. Nah, kalau misalnya dapat keuntungan, ibaratnya kita gagal 2 kali, 3 kali, sekalipun sekali panen bisa ketutup masih ada hasil, Pak. Kami alhamdulillah pernah tanam cabai 2 hektar, cabai besar waktu itu, Pak, bisa panen sampai 52 ton. Cuma karena kendala harga memang waktu itu di kisaran harga 12.000, 20.000, tapi itu aja sudah hasil karena kebetulan tanamannya bagus. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, siap. Baik, adik-adik ya. Ya mungkin kita tadi sudah mendengar pengalaman Bung Rahmat, kemudian Pak Misin dalam menggeluti kegiatan-kegiatan pertaniannya. Kebetulan hadir bersama kita juga adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian. Ya mungkin kita juga mau mendengar suara adik-adik. Ya mungkin kalau tadi sudah mendengar suara orang sukses di pertanian, Pak Misin dengan Pak Bung Rahmat. Ya mungkin adik-adik ada yang mungkin perlu disampaikan. Saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari Fakultas Pertanian Unikarta. Izin bertanya, Pak. Bagaimana sih menanggapi kelangkaan pupuk untuk di sektor pertanian tuh, Pak? Dan bagaimana untuk para petani dapat mendistribusikan hasil pertaniannya? Ya, itu saja. Ya, ya, makasih, Dek Aldi. Mungkin Bung Rahmat, ya mungkin ya biasalah dalam kegiatan pertanian ini kan salah satu masalah problem yang terbesar itu salah satunya pupuk. Ya selama ini mungkin Bung Rahmat mungkin bisa menceritakan bagaimana mungkin kiat-kiatnya untuk menyiasati kelangkaan pupuk yang ada di tempat kita. Baik, terima kasih. Jadi sejak kami mengembangkan pertanian ini, pupuk itu memang selalu menjadi masalah ya. Kadang langka, ada, harga tidak terjangkau. Akhirnya kan tidak efisien dan tidak efektif untuk kita gunakan. Nah, jadi di sini saya mengakalinya dengan menggunakan pupuk kandang yang saya fermentasi sendiri dan kandungannya saya kembangkan sendiri dengan berkolaborasi dari teman-teman dosen pertanian, sehingga itulah yang saya gunakan untuk durian dan pisang. Terus mengenai pendistribusian hasil panen, jadi langkah awal kan durian saya ini belum panen, yang panen ini pisang, itu saya banting harga. Jadi harga saya buat ini karena kan saya nggak pakai modal lagi. Saya banting harga sehingga para tengkulak dari pasar Segiri Samarinda, pasar pagi dan termasuk pasar yang ada di Tenggarong itu datang dengan sendirinya membeli, memilih pisang yang akan dia beli. Bahkan misalnya kalau minggu ini dia datang, dia sudah pesan untuk minggu depan simpankan saya sekian mobil. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama saya pakai teknik dagang dulu, ilmu ekonomi, saya hajar itu harga semurah-murahnya dan akhirnya datang, dan alhamdulillah sekarang Sanggulan itu sudah banyak dikenal oleh pedagang bahwa di sana ikon pisang untuk Kutai Kartanegara. Kalau sudah ditahu jadi ikon pisang di Sanggulan itu kira-kira sama aja adik-adik, kalau mau jalan ke sebuah kafe pasti udah tahu di sana yang enak itu pisang gorengnya. Mungkin kalau ke Tenggarong atau Samarinda itu sudah pisang dari Sanggulan itu, ya. Jadi mungkin Anda makannya di mana tapi kalau pisangnya Sanggulan udah nggak ada label di situ. Jadi mungkin kedepannya itu pisangnya saya mau pasangi barcode. Jadi setiap batang pisang saya akan desain, saya bikin barcode. Jadi ketemu pisang dari Kutai Kartanegara di Balikpapan atau di IKN, saya bisa kenali bahwa ini adalah pisang dari Kutai Kartanegara ya. Baik, Bung Rahmat, Pak Misin. Ya, tadi kan ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Terkadang kan pada saat kita bercocok tanam, ini kan salah satu kendalanya ya, itu adalah pupuk. Sementara pupuk ini sangat penting sekali dalam rangka ya untuk menunjang produktivitas daripada pertanian itu sendiri.
apa ya mungkin yang kiat-kiat yang mungkin Pak Misin lakukan selama ini dalam rangka untuk menyiasati pupuk ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama ini Pak, saya kurang lebih sama dengan Pak Rahmat bahwa kita yang pertama berusaha membenahi tanah Pak dengan cara perlakuan pupuk kandang. Karena dengan penggunaan pupuk kandang yang banyak otomatis penggunaan pupuk kimia bisa kita kurangi. Kemudian dengan juga penggunaan pupuk organik cair Pak yang ada di pasar-pasar itu juga kami manfaatkan. Kemudian alhamdulillah dengan kemajuan teknologi sekarang sudah ada alat untuk mendeteksi unsur hara atau pupuk yang terkandung di dalam tanah. Jadi ternyata kesalahan kami petani selama ini Pak, kita tergantung dengan kebiasaan aja. Taunya pada saat umur tanaman sekian harus dipupuk. Tapi ternyata di dalam tanah itu aslinya masih tersedia Pak, bahkan pupuknya lebih dari yang dibutuhkan tanaman. Dan itu terjadi di tempat kami. Dan kebetulan kemarin ada suatu alat namanya Zoan iod Pak. Jadi dari alat itu ketika kita masukkan ke dalam tanah nanti akan terdeteksi kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah ternyata di kebun kami itu unsur hara itu lebih dari cukup Pak. Kemudian pH-nya juga sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah ternyata tanaman kami ini tinggal butuh pupuk mikro saja, yang makronya sudah tersedia. Jadi aslinya kami nggak butuh pupuk yang di toko, tinggal pupuk mikro untuk merangsang aja Pak sebetulnya, karena yang makronya aslinya sudah tersedia. Cuma selama ini kita tidak tahu, jadi kita tetap beli. Tapi ketika kandungan unsur hara yang ada sudah kurang, kalau misalnya pupuk subsidi kurang, kami tetap menggunakan pupuk yang non subsidi Pak. Karena dengan pupuk non subsidi penggunaannya lebih sedikit ketimbang dengan, walaupun harganya mahal tapi kan penggunaannya lebih kurang dengan pupuk subsidi. Ya mungkin seperti itu. Ya, baik, makasih Pak Misin yang cukup memberikan wawasan ilmu kita ya. Selama ini mungkin kita dalam mengelola pepertanian ini berpikir bahwa pupuk-pupuk yang mungkin banyak pabrikan itu yang mungkin yang menjadi solusi untuk pertanian kita. Tetapi ya mungkin dari dua narasumber kita ini ya boleh dikatakan mereka lebih banyak memanfaatkan sumber-sumber potensi-potensi yang ada di tempat kita. Ya dengan pupuk kandang yang ada di seputar kita itu yang lebih banyak dimanfaatkan. Baik, karena waktu kita ini terbatas, ya mungkin nanti adik-adik ya kalau mau mendalami berkaitan dengan bagaimana ya mungkin apa yang digeluti oleh Pak Misin dalam rangka untuk pemberdayaan tanaman hortikultura yang ada di Loh Tebu, ya mungkin adik-adik mungkin nanti bisa langsung belajar ke tempat beliau. Karena saya sendiri, karena mendengar nama beliau ini, saya sempat ke tempat beliau untuk mengetahui bagaimana sih perkebunan yang memang beliau kembangkan. Ternyata memang sangat-sangat luar biasa. Kebetulan pada saat ke sana mobil Puso itu sudah nunggui hasil terong beliau pada waktu itu. Ya ini kan ya, ini apalagi adik-adik yang mungkin petani muda kita yang mungkin mau bergelut di bidang pertanian, saya pikir ya ini harus melihat potensi ini. Begitu juga disampaikan oleh Pak Rahmat tadi bahwa ya selama ini ya orang melihat petani ini ya sebelah mata. Tetapi kita tidak melihat betapa Pak Rahmat tadi menyampaikan dari pisang yang mungkin yang kita anggap biasa saja, beliau bisa mendapatkan omset sampai 2 juta setiap hari ya, bukan per bulan, setiap hari. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Dan ya apa yang mungkin mereka sampaikan tadi ya menjadi inspirasi kita semua, adik-adik, saya termasuk saya sendiri yang juga ya sedikit banyak belajar dari beliau-beliau ini untuk menggeluti pertanian. Insya Allah kalau pertanian ini kita geluti, ya dapur kita itu akan tetap ngepul. Karena dari hasil pertanian itu ya kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Saya rasa cukup ya, saya rasa cukup. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Misin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dengan kita semua di sini. Bagaimana ya mungkin kegiatan yang mungkin beliau geluti selama ini.
Begitu juga dengan Pak Rahmat, ya yang sudah ya membuka pemikiran kita bahwa sekarang ini ya kalau selama ini kita tahunya durian atau apa lai itu hanya di Batuah, tapi beliau sudah mengembangkan di desa Sanggulan yang boleh dikatakan ini bukan kaleng-kaleng, bukan sehektar 2 hektar, tapi 32 hektar yang beliau kembangkan di desa Sanggulan. Sanggulan nanti ya mungkin akan sama seperti Batuah yang terkenal dengan ya mungkin durian lainnya ke depannya. Dan ini ya sesuatu yang luar biasa dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk melihat ke peluang ini, dan saya yakin peluang ini adalah peluang yang menjanjikan karena tempat kita Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara ini akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Tentunya banyak orang yang akan datang ke IKN ini untuk bekerja, untuk berusaha, dan penunjangnya adalah kegiatan sektor pertanian ini. Mudah-mudahan kalau sektor pertanian kita ini maju, insya Allah masyarakat kita akan maju. Ya, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya atas nama pembawa acara dan sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan kita ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.